Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Cerita Temannya Temanku, tempat di mana kisah-kisah paling gelap dan rahasia yang tak pernah terungkap menemukan suaranya. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang akan membuat bulu kudukmu merinding, tentang seseorang yang seharusnya menjadi pahlawan, tetapi justru menjadi mimpi buruk di balik senyuman palsu. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Namun, siapa tahu, mungkin kisah ini sebenarnya ada di sekitarmu, atau bahkan lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Dr. Bayu Dirgantara. Namanya berkibar di seluruh penjuru negeri. Ia adalah seorang dewa, seorang penyelamat, seorang maestro di ruang bedah. Tangan dinginnya telah menyelamatkan tak terhitung banyaknya nyawa, mengembalikan harapan pada keluarga yang putus asa. Setiap senyumnya tulus, setiap kata-katanya menenangkan. Para pasien rela mengantre berbulan-bulan, membayar mahal, hanya untuk bisa berada di bawah pisau bedahnya. Ia adalah primadona di Rumah Sakit Bakti Medika, rumah sakit swasta paling bergengsi di kota itu. Wajahnya sering menghiasi sampul majalah kesehatan, namanya disebut-sebut dalam seminar-seminar internasional. Tak ada yang meragukan integritasnya, apalagi keahliannya. Sosoknya sempurna, ayah penyayang, suami idaman, dan tentu saja dokter bedah jenius. Namun, seperti bulan yang memiliki sisi gelap, Dr. Bayu juga menyimpan rahasia. Di balik senyum menawannya, di balik jubah putih bersihnya, ada bisikan-bisikan serakah yang terus menggema. Bisikan itu datang dari sebuah lingkaran gelap, di mana uang berkuasa di atas segalanya. Malapraktik. Kata itu tak pernah terucap terang-terangan, tetapi praktiknya berjalan rapi dan sistematis. Semuanya dimulai dari kasus-kasus sulit yang tiba-tiba berakhir tragis di meja operasi. Pasien dengan asuransi mahal atau keluarga yang terlalu percaya menjadi target empuk. Diagnosis diperumit, operasi dibuat berlarut-larut, komplikasi tak terduga muncul. Hasilnya, tagihan membengkak, dan seringkali nyawa yang tak terselamatkan sepenuhnya. Ada bagian tubuh yang cacat, atau kondisi yang justru memburuk hingga tidak bisa disembuhkan. Dan Dr. Bayu, dengan keahliannya, mampu memanipulasi laporan medis sedemikian rupa sehingga semua kesalahan tampak seperti komplikasi medis wajar atau takdir. Di antara para korban praktik kotornya, ada Pak Hadi, seorang kakek tua yang seharusnya hanya menjalani operasi kecil pada kakinya. Namun, Dr. Bayu sengaja memperpanjang operasi dan menemukan komplikasi lain yang tidak ada demi tagihan asuransi yang besar. Akibatnya, Pak Hadi menderita infeksi parah dan kehilangan kakinya. Ia hidup cacat, terpuruk dalam kemiskinan, tanpa tahu bahwa penderitaannya adalah hasil keserakahan sang dokter idola. Ada pula Ibu Sari, seorang ibu muda yang seharusnya sembuh total dari penyakit ususnya. Tetapi, karena motif uang, Dr. Bayu sengaja melakukan tindakan yang kurang tepat agar Ibu Sari harus menjalani operasi kedua, ketiga, hingga akhirnya organ pencernaannya rusak parah dan ia tak bisa lagi makan normal. Ibu Sari terpaksa hidup dengan selang makanan, perlahan-lahan kehilangan harapannya. Mereka semua adalah statistik, catatan kaki dalam komplikasi yang tak terhindarkan. Tak ada yang curiga pada Dr. Bayu, si dokter pahlawan. Sistem melindunginya, uang menutup mata. Dan ia terus tersenyum, menerima pujian dan cek tebal, tanpa beban di hatinya. Dr. Bayu hidup dalam kemewahan. Sebuah rumah besar di kawasan elit, mobil-mobil mewah, liburan ke luar negeri setiap tahun. Istrinya, Ibu Hana, seorang desainer interior sukses, dan putra sematawayang mereka, Adam, seorang remaja cerdas yang baru beranjak dewasa, melengkapi potret keluarga sempurna.
Dokter Bayu selalu meluangkan waktu untuk Adam, bermain bola di halaman, mengajarkan pelajaran hidup. Ia sangat menyayangi putranya. Namun, kadang-kadang, di tengah malam yang sunyi, bayangan-bayangan itu datang. Wajah Pak Hadi yang cacat, mata Ibu Sari yang putus asa. Dokter Bayu akan terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar. Tetapi ia selalu berhasil menepisnya, meyakinkan diri bahwa semua itu adalah risiko profesi, bahwa ia tidak berniat jahat, hanya mengikuti sistem. Ia berusaha keras untuk tidak memikirkan konsekuensi moral dari tindakannya. Semesta memang punya caranya sendiri untuk menagih. Suatu sore yang cerah, saat Adam sedang bermain bola dengan teman-temannya di taman, ia tiba-tiba jatuh pingsan. Panik melanda Dokter Bayu dan Ibu Hana. Adam segera dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan awal mengejutkan, Adam menderita kelainan langka pada jantungnya, sebuah kondisi kritis yang memerlukan operasi segera. Dokter Bayu, yang selalu percaya diri, mendapati tangannya gemetar saat melihat hasil scan putranya. Kondisinya begitu kompleks, begitu rapuh. Tim bedah terbaik harus turun tangan. Dan ironisnya, tim bedah yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Bakti Medika adalah tim yang sering bekerja sama dengannya, tim yang sebagian besar anggotanya ia rekrut sendiri, atau yang ia latih untuk mengikuti metodenya. Operasi Adam berjalan. Berjam-jam berlalu dengan tegang. Dokter Bayu menunggu di luar, merasakan kecemasan yang sama persis dengan yang dirasakan keluarga pasiennya selama ini. Setelah operasi selesai, tim dokter keluar dengan wajah lelah. Dokter Rizal, kepala tim bedah, melaporkan bahwa operasi berhasil, namun ada komplikasi tak terduga. Jantung Adam tidak merespons dengan baik, memerlukan tindakan lanjutan dan masa pemulihan yang sangat panjang, mungkin seumur hidup. Kata-kata, komplikasi tak terduga, itu menusuk telinga Dokter Bayu. Ia telah mengucapkannya ribuan kali pada keluarga pasien lain. Kini, kata itu ditujukan padanya, pada putranya sendiri. Ia merasa ada yang salah. Laporan medis tampak samar, penjelasan Dokter Rizal terasa terlalu diplomatis. Bayu, dengan nalurinya sebagai dokter dan pelatih para dokter itu, mulai curiga. Dengan kedok sebagai ayah yang khawatir, Dokter Bayu mulai menyelidiki. Ia memeriksa rekam medis Adam secara mendalam, mempelajari setiap detail operasi. Semakin ia membaca, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Pola yang sama, tanda-tanda yang identik dengan kasus-kasus, malapraktik terselubung yang selama ini ia lakukan sendiri. Ia melihat jejak tangannya sendiri, metodenya sendiri, kini dipraktikkan pada putranya. Pekerjaan kotor yang ia ajarkan, kini berbalik menghantamnya. Tim dokter yang ia bangun, yang ia paksa untuk mengikuti sistem yang korup, kini telah melakukannya pada Adam. Mereka telah merusak putranya sendiri demi keuntungan yang entah siapa yang dapatkan, mungkin mereka sendiri, mungkin lingkaran yang lebih besar di atas mereka. Dokter Bayu merasa mual. Kemarahan dan rasa bersalah bercampur aduk menjadi badai yang mengerikan di dalam dirinya. Tak tahan dengan beban itu, Dokter Bayu mendatangi Dokter Rizal. Ia memaksa, mengancam, hingga akhirnya Dokter Rizal yang tertekan mengakui segalanya. Bukan hanya kasus Adam, tapi juga kasus-kasus Pak Hadi, Ibu Sari, dan puluhan pasien lainnya. Mereka mengikuti arahan yang dulunya datang dari Dokter Bayu sendiri demi target dan bonus yang dijanjikan manajemen. Dunia Dokter Bayu runtuh. Ia adalah arsitek dari neraka yang kini menjebak putranya. Ia telah menciptakan monster, dan monster itu berbalik melahap dagingnya sendiri. Rasa bersalah menghantamnya dengan kekuatan penuh,
lebih dari rasa sakit apapun yang pernah ia rasakan. Dokter Bayu mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia tidak bisa lagi hidup dengan senyum palsu itu. Ia menyerahkan diri kepada pihak berwajib, membawa serta semua bukti yang ia kumpulkan, termasuk bukti yang memberatkan dirinya sendiri. Rumah Sakit Bakti Medika gempar. Berita skandal itu meledak bagai bom, mengguncang dunia medis dan menggemparkan publik. Penyelidikan besar-besaran dilakukan. Dokter Bayu, Dokter Rizal, dan beberapa anggota tim lainnya ditangkap. Nama dewa bedah yang dulu diagung-agungkan, kini dicerca dan diludahi. Seluruh asetnya disita untuk ganti rugi para korban. Ia menghadapi hukuman berat, pengucilan sosial, dan kehancuran reputasi total. Di tengah kehancuran Dokter Bayu, ada secercah harapan. Para korban seperti Pak Hadi dan Ibu Sari akhirnya mendapatkan keadilan. Dengan ganti rugi yang layak, Pak Hadi bisa mendapatkan kaki palsu dan memulai hidup baru. Ibu Sari mendapatkan perawatan terbaik dan perlahan-lahan kondisi pencernaannya membaik. Mereka mungkin tak akan pernah sembuh total, tetapi setidaknya kebenaran telah terungkap dan keadilan telah ditegakkan. Mereka melihat Dokter Bayu di televisi dengan wajah tertunduk tanpa senyum palsu yang dulu. Ada kepuasan pahit, tetapi juga rasa kasihan. Karma itu nyata. Adam, putra Dokter Bayu, perlahan pulih secara fisik, namun secara emosional ia terpukul. Ia mendengar semua berita, menyaksikan ayahnya yang pahlawan berubah menjadi penjahat. Hubungan mereka hancur. Ibu Hana berusaha tegar, merawat Adam dan menghadapi konsekuensi sosial dari perbuatan suaminya. Mereka kehilangan segalanya, kecuali satu sama lain. Adam akhirnya bisa menjalani operasi perbaikan, kali ini di rumah sakit lain, dengan tim dokter yang benar-benar berintegritas. Operasinya berhasil, namun kerusakan pada jantungnya tetap ada, memerlukan perawatan seumur hidup. Sebuah pengingat abadi akan dosa ayahnya. Tahun-tahun berlalu. Dokter Bayu mendekam di balik jeruji besi. Ia kini hanyalah seorang narapidana biasa, tanpa gelar, tanpa kemewahan. Di sana, ia punya banyak waktu untuk merenung. Wajah-wajah korbannya tak lagi sekadar bayangan, melainkan realitas menyakitkan yang tak bisa ia hindari. Ia akhirnya belajar arti penyesalan sejati, sebuah penebusan yang harus ia jalani setiap hari. Mungkin di sanalah, di balik dinginnya sel penjara, ia akhirnya menemukan ketenangan yang tak pernah ia miliki di balik senyum palsunya. Kisah Dokter Bayu Dirgantara adalah sebuah pengingat yang mengerikan. Bahwa kegelapan bisa bersembunyi di balik cahaya paling terang, dan keserakahan mampu mengikis integritas seseorang hingga tak bersisa. Ia yang seharusnya menyembuhkan, justru melukai. Ia yang seharusnya menyelamatkan, justru menghancurkan. Karma itu nyata, dan keadilan, walau terkadang lambat, pasti akan menemukan jalannya. Tak peduli seberapa tinggi posisimu, atau seberapa banyak harta yang kau kumpulkan, kebenaran akan selalu mencari cara untuk terungkap. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan ingatlah, teman-teman, berhati-hatilah dengan senyum palsu di sekitarmu, karena kita tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Sampai jumpa di cerita temannya temanku berikutnya.